Nasabah yang galbay di Kredipo tahun 2025 langsung ditindak menurut prosedur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan update gagal bayar atau galbay di Kredipo di tahun 2025 ini. Nasabah langsung diproses ke jalur hukum dan ditindak sesuai prosedur hukum. Nah, apakah hal ini benar terjadi? Kita lihat dan akan saya tampilkan di akhir video ini. Buat teman-teman yang penasaran boleh disimak video sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi motivasi agar kalian tetap semangat bahwa gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi tanpa riba pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan dan diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, gagal bayar atau telat bayar di Kredipo tahun 2025 ternyata langsung ditindak sesuai prosedur hukum. Hal ini bisa sangat menakutkan buat teman-teman yang saat ini mempunyai utang di Kredipo. Tapi perlu kalian ketahui dulu bahwa Kredipo ini merupakan salah satu perusahaan besar berbasis teknologi informasi di mana di dalamnya ada produk pay letter dan juga ada Kredipes, bisa meminjam uang secara tunai. Dan kalian yang mungkin pernah kredit barang di Kredipo pasti tahu konsekuensinya seperti apa, bunganya sebesar apa, lalu bagaimana penagihannya pasti kalian tahu. Makanya kalian yang pernah menggunakan Kredivo atau pernah menggunakan Kredipes bisa dituliskan di kolom komentar. Siapa tahu apa yang menjadi pengalaman kalian itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang panik karena memiliki utang Kredipo dan sudah mulai ditindak sesuai prosedur hukum. Kalian boleh lihat di layar di sebelah kanan saya. Ini penagihan dari DC Kredipo yang dikirimkan melalui email. Surat peringatan terakhir. Segera lunasi tagihan Kredipomu atau hukum bertindak. Email ini hanya informasi untukmu. Harap jangan balas email ini ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan penagihan dari Kredipo yang dikirimkan melalui email seperti ini, jangan pernah dibalas. Karena ini perintah langsung dari Krediponya ya. Berawal dari surat peringatan pertama yang telah kami kirim, serta surat peringatan kedua tertanggal 23 Maret 2025 yang tidak mendapatkan respon positif, kami melanjutkan pemberitahuan terkait tagihanmu Rp 1.809.100 yang jatuh tempo pada 28 Februari 2025 dan masih tertunggak dengan hari keterlambatan 42 hari melalui surat peringatan ketiga ini. Pemberitahuan ini adalah peringatan terakhir agar dapat segera memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tagihan Kredipomu dengan rincian sebagai berikut. Nah, di bawahnya ada rincian hutangnya dan total hutangnya adalah Rp 1.809.100. Nah, teman-teman, ini adalah penagihan dari Kredipo yang dikirimkan melalui email. Dan ingat, kalau mendapatkan penagihan seperti ini jangan dibalas karena ini sudah ada instruksi khusus dari Krediponya. Makanya sudah beberapa kali saya sampaikan ketika kalian ditagih oleh DC pinjol manapun termasuk Kredipo, jangan pernah dibalas, jangan pernah direspon, jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Kalau kalian masih merespon, masih checklist 2 WA-nya itu akan terus-terusan diupayakan untuk dilakukan penagihan dan dengan berbagai cara. Ada yang ditakut-takuti, diancam-ancam, ada yang dimaki-maki, seperti yang penagihan seperti ini diancam seolah-olah akan diproses ke jalur hukum dan hukum bertindak katanya. Ini hanyalah sebuah kata-kata teman-teman yang sengaja dilontarkan untuk menciptakan ketakutan yang ada di pikiran kalian dari jarak jauh. Sehingga kalau misalkan kalian panik, kalian takut, ini akan berpotensi terjadinya gali lubang tutup lubang karena kepanikan tadi.
Banyak di luar sana yang ketika mulai ditagih seperti ini langsung burber nyari duit ya, pontang-panting nyari duit kemana-mana, nyari pinjaman ke kanan, ke kiri, ke teman, ke saudara, ke siapapun, hilang rasa malu, hilang akal sehat, meminjam uang hanya untuk mempertahankan hutang di Kredipo karena sudah diancam-ancam akan diproses hukum, akan didatangi DC lapangan. Inilah sumber ketakutan dari nasabah-nasabah yang mempunyai hutang di pinjol itu, takut didatangi DC lapangan, takut diproses jalur hukum. Nah, proses jalur hukum ini, jalur hukum seperti apa dulu? Apakah ini benar terjadi? Karena sepengalaman saya bertahun-tahun dari tahun 2015 menggunakan pinjol sampai saat ini, saya belum pernah melihat ada orang yang gagal bayar di pinjol manapun diproses ke jalur hukum, baik itu hukum perdata atau pidana, kecuali mungkin yang punya hutang di bank konvensional yang nilainya ratusan juta atau miliaran bisa saja. Kalau hutang di pinjol hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, rasanya menurut saya akan sulit sekali jika diproses ke jalur hukum perdata karena banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum sampai ke persidangan perdata tersebut. Makanya kalian gak usah panik, diancam akan ditindak hukum, diproses sesuai prosedur hukum, gak usah panik, abaikan saja, gak usah direspon, gak usah dibalas. Selamatkan dulu mental kalian, jangan terlalu membaca semua penagihan-penagihan dari DC Kredipo atau dari pinjol yang lain yang faktanya hanya untuk menakut-nakuti saja. Kalau kalian panik itu bisa bahaya, bisa terjebak kali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, membuat hutang baru. Itu tidak akan pernah menyelesaikan hutang kalian, justru akan menambah hutang kalian semakin besar lagi. Oke teman-teman, itu adalah gagal bayar terbaru di Kredipo. Ketika telat bayar 42 hari sudah dikirim peringatan ke-1, peringatan kedua, peringatan ketiga yang isinya adalah akan ditindak sesuai dengan jalur hukum atau prosedur hukum. Gak usah panik teman-teman. Jika memang hal itu terjadi, hadapi saja, ikuti prosesnya. Kita pengen tahu sampai kapan si pinjol-pinjol ini memproses semua nasabah yang gagal bayar. Karena kita tahu yang gagal bayar di pinjol itu ada jutaan orang. Seperti tingkat kredit macet di seluruh Indonesia itu banyak sekali. Banyak yang gagal bayar, banyak yang kredit macet di pinjol. Kalau semua diproses ke jalur hukum, bahkan sampai di penjara, maka penjara yang ada di negara ini akan penuh oleh orang yang punya utang di pinjol ya. Selain penuh dengan para koruptor, tapi penuh juga dengan orang-orang yang gagal bayar di pinjol. Jadi nggak usah panik, kalian tidak sendiri, tetap semangat perjuangkan hidup Anda ya. Jangan terus-terusan kalian maksa bayar pinjol jika kalian sudah tidak mampu bayar. Gagal bayar adalah solusi untuk menyelamatkan kalian agar tidak berpotensi terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke teman-teman, itu adalah sharing seseorang yang pernah menggunakan Kredipo dan sudah telat bayar 42 hari. Sampai saat ini mereka atau beliau masih baik-baik saja, walaupun berbagai upaya dan berbagai teror sudah masuk di chat WhatsApp-nya, sudah dikirimkan ke saya semuanya, dan mungkin kedepannya akan saya publikasikan satu persatu. Yang penting kalian gak usah panik, tetap tenang, kuatkan mental, apapun yang terjadi hadapi saja, ikhlaskan bahwa semua ini sudah terjadi. Jangan lagi ada yang maksa bayar, jangan lagi ada yang gali lubang tutup lubang hanya untuk mempertahankan hutang pinjol. Karena suatu saat nanti sekuat apapun Anda membayar hutang pinjol, sekuat apapun merawat pinjol, endingnya pasti gagal bayar, endingnya pasti hancur-hancuran. Lebih baik gagal bayar di awal saat kalian baru memiliki satu hutang pinjol sehingga hutang kalian tidak berpotensi semakin banyak. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih kebingungan mendapatkan segala macam permasalahan ketika berhutang di pinjol, serahkan semua ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kalian pada Allah, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, perbanyak zikir, dan mohon ampun sama Allah karena selama ini kalian sudah terjun dalam dunia riba pinjaman online. Ya, saya yakin Allah akan memberikan pertolongan pada kalian. Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian dan membukakan pintu rezeki yang lain agar kalian tidak membiasakan diri meminjam uang riba di pinjaman online. Yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.